Pasca dijemput paksa dan ditetapkan sebagai tersangka atas nama pelapor Marisha Icha terkait pencemaran nama baik dan atas laporan Uci Floodea terkait kasus pengancaman, Medina Zain kembali membuat kehebohan yang menuai sorotan publik. Baru-baru ini di media sosial viral video yang memperlihatkan pertengkarannya dengan Marisha Icha dalam proses mediasi di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Pasca mendekam di tahanan, seperti apa kondisi Medina Zain yang sebelumnya sempat dikabarkan menderita bipolar akut? Benarkah ia akan mengajukan penangguhan penahanan? Lalu seperti apa reaksi dan luapan rasa syukur Uci Floodea setelah kini Medina Zain dijadikan tersangka dan ditahan di balik jeruji besi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu belakangan ini, jagat dunia maya dihebohkan oleh rekaman CCTV lawas yang memperlihatkan pertengkaran hebat antara Marisha Icha dan Medina Zain. Dalam video berdurasi 1,5 menit itu, Medina dan Icha dipertemukan dalam sebuah ruangan di Polda Metro Jaya untuk mediasi. Icha terlihat didampingi oleh kuasa hukumnya, sementara Medina ditemani oleh suaminya Lukman Asari. Lewat akun media sosialnya, Icha pun menjelaskan kronologi saat peristiwa pertengkaran itu terjadi. Menurutnya, sikap Medina yang begitu sombong membuat situasi pun semakin panas. Perdebatan pun tidak terhindarkan, bahkan sampai membuat Icha sempat berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Medina. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan, Medina diduga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Icha hingga membuat situasi semakin memanas. Lewat kuasa hukumnya, inilah kesaksian Marisha Icha yang menyebut soal perilaku arogan Medina Zain saat keduanya bertemu dan melakukan proses mediasi. Di Polda Metro Jaya, di Subdit Resmob. Pertama dibuka oleh penyidik, setelah itu mendengar ada ribut-ribut, penyidik datang. Kan di video itu ada kan, ada penyidik yang datang juga. Nah ini penyidik datang juga untuk memisahkan dan saya juga akhirnya keluar dari situ. Kenapa bisa panas? Ya karena Medina merasa tidak bersalah. Sehingga ya bingung buat apa kita mediasi kalau merasa Medinanya tidak bersalah, begitu. Sampai Marisa akhirnya ya sudah kalau emang kayak begitu kita mendingan menyudahi aja dan kita melanjutkan perkara ini. Nah ini kan nih ada tuh, ini ada semua. Nah ini penyidik baju putih kan, ada penyidik yang itu. Saya di sebelah sini, saya lupa kata-kata kasarnya apa karena itu kejadian sudah lama sekali. Sudah sangat lama kejadian tersebut, jadi saya sudah lupa. Yang jelas tadi dari rekaman tersebut sudah jelas terlihat juga, karena saya sudah lupa itu kalimat. Makanya Icha sempat mendatangi Medina, setelah itu meninggalkan Medina. Apapun tindak kejahatan sekecil apapun harus memang ada konsekuensinya gitu. Jadi next pelajaran, apalagi kita
ya saya ini sudah termasuk jadi public figure, apapun yang saya bergerak apapun, Mbak Medina bergerak apapun, itu adalah contoh apabila kita berlaku yang tidak baik, bersikap yang tidak baik akan menjadi contoh panutan untuk masyarakat juga yang nggak baik. Kalau dilihatnya dia sudah berbuat yang tidak baik, tapi kok didiamkan, takutnya akan menjadi contoh sebagian orang yang melihatnya, oh itu hal biasa ya jelek-jelekin orang ke sosmed, memfitnah orang di sosmed, takutnya malah jadi contoh yang akan dibuat oleh pengguna-pengguna sosmed lainnya gitu loh. Jadi sebenarnya hati pasti saya amat sangat disayangkan, cuma lebih sayang lagi kalau saya diamkan gitu, Mbak. Melihat sikap Medina Zain yang begitu temperamental dan tidak ingin ikut tersulut, Marisha Icha pun memilih untuk meninggalkan ruangan. Namun, saat Icha melangkah, Medina malah bernafsu untuk mengejar seterunya tersebut. Atas tindakan Medina, bahkan sampai membuat suaminya Lukman Asari menahan Medina. Anehnya setelah kejadian itu, Medina pun curhat di media sosial jika dirinya dianiaya oleh Icha. Bahkan sampai melakukan visum dan melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan penganiayaan. Tidak tinggal diam, Icha pun juga melaporkan balik Medina dengan tuduhan laporan palsu. Tidak ada mendorong di situ. Jadi kan dilihat di sekarang yang beredar ini kan, video yang beredar sekarang ini kan tidak ada sama sekali sentuhan sama sekali. Bahkan yang ada adalah sentuhan dari suaminya kepada Medina. Karena Medinanya mau berusaha menyamperin Icha. Yang saya nggak tahu untuk mau apa kan. Yang jelas karena Medinanya mungkin marah atau apapun ya. Pada saat kejadian tersebut, nah, Medina merasa dirinya dianiaya sama Marisha Icha dan membuat laporan polisi setelah kejadian ini. Nah, makanya keanehan itulah yang kita anggap kok aneh, sehingga mendengar kejadian bahwa kita dilaporkan keesokannya dan setelah saya melihat juga ada press release disampaikan oleh Medina dan pengacara dan suaminya, akhirnya saya membuat laporan polisi balik. Artinya membuat laporan polisi balik kaitan laporan palsu. Karena setelah kejadian itu saya melihat CCTV dan meminta rekaman CCTV tersebut untuk dijadikan alat bukti. Saya nggak tahu niatan ya, karena kalau niat kan dari hati seseorang. Yang jelas ya dia mengejar Icha. Mungkin kesel karena kasusnya sudah jadi tersangka, sehingga dia mungkin mencari alibi bagaimana bisa membuat Icha juga jadi tersangka, makin membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah telah dihentikan per tanggal 25 Januari. Dan penghentian itu telah saya serahkan juga kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti. Menurut dia nggak seperti itu. Cuma begini, yang harus kita sepakati dulu, kalau Medina dalam rentang waktu kejadian-kejadian dia itu apakah? Karena saya tanya, kamu apa sih yang paling serius kok cerita bom ini? Kan ngeri juga saya, kayak teroris saja gitu. Ternyata dia bilang bukan begitu. Dikirimlah oleh Medi satu poster, apa namanya itu? Dikirim stiker bom, itu aja. Dan nih saya kasih kamu kejutan, dia nggak sebut akan membom kamu, kata media. Sebelum nanti kita lihat lah, nanti kan di berkas kelihatan Pak, ya kan? Nanti kita uji. Jadi sebenarnya hati pasti saya amat sangat disayangkan, cuma lebih sayang lagi kalau saya diamkan. Pasca dijadikan tersangka dan mendekam di tahanan atas 2 kasus, seperti apa kondisi Medina Zain yang sebelumnya sempat dikabarkan menderita bipolar akut? Benarkah ia akan mengajukan penangguhan penahanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku
Sahabat Zainal, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan serta pengancaman terhadap Uci Flodea. Medina Zain saat ini tengah menjalani hari-harinya di balik jeruji besi Polda Metro Jaya. Namun, baru beberapa hari ditahan, Medina dikabarkan mengalami penurunan kondisi fisik, bahkan sempat mengeluhkan asam lambung hingga membutuhkan penanganan medis. Menurut Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Medina, kliennya pun sempat menderita penyakit MAH sebelum menjalani pemeriksaan. Namun kini, kondisinya pun semakin membaik dan dapat menjalani proses hukum. Kelihatannya Medi mulai akan membaik. Nah, makanya saya harapkan tadi Medi dalam minggu ini harus ada injek itu masuk. Dan itu adanya di rumah sakit jiwa. Dan kalau itu sudah masuk, nanti insya Allah Medi akan bisa menghadapinya. Tapi sepanjang yang saya amati, Medi bisa menjawab pertanyaan dan beliau tenang dan paham bahwa dia sedang menghadapi masalah hukum. MAH itu kan kalau banyak pikiran kan naik ya. Jadi mungkin pertanyaan menjelang siang, kemudian agak naik, dibawa ke dokter, disepakati tentang beberapa obat yang harus diinjeks ke tubuhnya Medi dan juga yang harus dipil, yang harus ditelan, diminum. Dan itu kami diminta tadi untuk membuat surat ke pihak rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa mengeluarkan diagnosanya kembali, Medi ini obatnya seperti apa, untuk nanti bisa dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kalau ternyata rumah sakit Polri Kramat Jati bisa mengeluarkan surat bahwa Medi dalam keadaan sakit dan harus dibantar, dikirim, dirawat di rumah sakit, itu akan dilakukan. Tadi saya sempat diskusi dengan dokter di Bidokes. Ya. Nah, di sana tadi disepakati tentang beberapa obat yang harus diinjeks ke tubuhnya Medi dan juga yang harus dipil, yang harus ditelan, diminum. Dan itu kami diminta tadi untuk membuat surat ke pihak rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa mengeluarkan diagnosanya kembali, Medi ini obatnya seperti apa, untuk nanti bisa dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Seperti diketahui, selain ditahan atas laporan Uci Flodea, Medina Zain sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Marisha Icha. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, kepada Medina akhirnya harus dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Di sisi lain, pihak keluarga Medina berharap agar para pelapor dapat memberikan maaf sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Begitu pula Rasman sebagai kuasa hukum Medina sudah melayangkan surat penangguhan penahanan bagi kliennya tersebut. Kita berharap semua itu kan kita bisa dibicarakan baik-baik lah. Ternyata memang ini sudah masuk ke dalam proses, ya mau nggak mau ya kita harus ikutin gitu. Tapi dari pihak keluarga berharap dari korban bisa untuk memberi maaf lah kepada Medi supaya ini bisa masalah bisa diselesaikan lah. Sejak dia ditahan hari Sabtu kan, itu sudah diajukan. Saya tinggal meminta saja penjelasan lagi. Mungkin besok kita akan ajukan lagi. Tapi Insya Allah Kamis saya akan datang lagi. Sejauh ini belum ada berarti Bang tanggapan kejaksaan? Belum ada ya? Bang, penahanan terhadap Medina Zain itu bukan laporan Marisha Icha, tapi laporan Uci Flodea. Karena ancaman hukumannya di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Sedangkan Marisha Icha itu di bawah 5 tahun.
dan itu yang berproses. Nah, kaitannya dengan yang lain, tas dan lain-lain itu berproses. Begitu juga dengan Uya Kuya, tapi saya yakin laporan Uya Kuya nggak bakal naik karena sudah ada pembayaran 35 juta. Idealnya itu tidak akan berproses, tapi tak masalah, itu biarkan kepada penyidik. Yang paling penting bagi kami tim hukum, bagaimana Medi sehat menghadapi masalah hukum. Karena kalau dia sakit nanti risikonya terlalu berat. Dia punya anak 2, satu dengan mantan suaminya, satu dengan Lukman. Dan saya juga melihat Lukman nih sekarang full benar mendampingi Medi, karena memang dia juga seorang lawyer kan, orang hukum. Jadi dia sudah mendampingi. Jadi kami hanya berkolaborasi saja. Jadi dijemput paksa dan ditahan itu karena dua laporan polisi. Baik laporan polisinya Marissa Icha dan laporan polisinya Uci Flaudea. Untuk Uci Flaudea 6 tahun, untuk Marissa Icha 4 tahun. Jadi kalau akumulasi 10 tahun. Jadi pada saat permasalahan saya awal, seperti biasa ya, maksudnya di sini juga ada hikmah untuk teman-teman atau orang-orang yang semoga hati yang keras itu jangan terlalu dipegang terus seperti itu, karena kesombongan, apalagi dia terlalu, ya menurut saya sombong, terlalu takabur, selalu bilang tunjukkan dong kekuatan lo, kalau bisa jemput gue dong di rumah saya yang mewah ini gitu. Tapi kan saya selalu menanggapinya dengan oke deh, oke siap, gitu-gitu aja gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sombong. Hikmahnya dan kalau sudah seperti ini kan yang rugi diri dia sendiri, makanya jangan terlalu merasa diri dia paling tinggi diri. Saya pun di sini pun saya juga banyak istighfar. Lalu, seperti apa reaksi dan luapan rasa syukur Uci Flaudea setelah kini Medina Zain dijadikan tersangka dan ditahan di balik jeruji besi? Benarkah ia tidak akan berdamai dan memilih untuk melanjutkan proses hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Penetapan statusnya sebagai tersangka dan penahanan yang terjadi kepada Medina Zain tidak pelak menuai sorotan publik. Terlebih selama ini, Medina dikenal kerap mangkir dari panggilan, bahkan sempat hilang karena dirawat di rumah sakit jiwa di kawasan Bandung. Ucapan syukur pun mengalir dari Uci Flaudea, lantaran kini seterusnya itu akhirnya dapat diproses secara hukum. Hal itu pun ia sampaikan didampingi kuasa hukumnya dalam sebuah jumpa pers baru-baru ini. Di sisi lain, ia pun sangat mengapresiasi kinerja para penegak hukum yang berlaku adil dan juga tegas atas keadilan yang selama ini dicarinya. Lantas benarkah Uci Flaudea menganggap selama ini alasan Medina Zain mangkir karena sakit mental hanyalah rekayasa semata? Jalan gimana, sehat Kak? Kak Medina sehat? Sehat. Pak, minta tolong Pak ya. Dari sini aja. Dari kiri. Mari. Sini Pak. Sana. Enggak bisa dari situ. Kak Medi sehat, Kak? Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Kita mundur, Pak. Iya, kita mau mundur. Kasih jalan dulu, Bapak. Kasih jalan ya. Boleh disampaikan. Sehat, Kak. Kabarnya gimana? Udah sehat, Kak? Sehat. Ya, masuk dulu wartawan buat dulu ya. Kabarnya persiapannya gimana?
Kak Medina, sedikit dong Kak Medina, gimana Kak Medina? Kak Medina, Kak Medina gimana Kak Medina? Ayo Mbak keluar. Medina. Agak kaget, nggak percaya, terus udah gitu seneng, bersyukur. Nah setelah lihat beritanya siangnya atau sore ya, dia sudah pakai baju oranye, merasa kasihan gitu. Kasihan sih. Saya hanya berusaha berhusnuzon bahwa dilihat di sosmed bahwa dia pakai pakaian yang masuk rumah sakit jiwa dengan rambutnya yang acak-acakan. Saya berpikir ya mungkin dia ada sakit seperti itu. Tetapi ketika terakhir saya diinformasikan penyidik dengan data-data foto dan video ketika diikuti, saya lihat mereka Medina cakep. Bahkan ketika di tahap 2-nya pun lengkap dengan make up-nya, lipstiknya ada, semuanya ada. Artinya sangat sehat lah untuk bisa diproses hukum. Kondisi sehat kan udah sebelum kesini dibawa ke rumah sakit Kramat Jati kalau nggak salah. Ternyata sehat dan cakep untuk keperluan tahap 2 ini. Tidak ada pengaruh bipolar atau gangguan. Nah itu jaksanya mungkin ya, karena di sana kan di rumah sakit kita nggak mengikuti itu. Hasil dari Polri Hasilnya itu. Ya sama juga mengapresiasi semua yang dilakukan penyidik, kejaksaan, artinya dengan case-nya tahap 2-nya bareng Mbak Uci sehingga case-nya bisa dilakukan penahanan kan. Karena kalau case-nya Mbak Ica kan pasalnya tidak bisa dilakukan penahanan. Sehingga ketika laporan Ica 2 kali dijemput, 2 kali tidak hadir, sehingga melakukan penjemputan dan dijemput, dan ketika di tahap 2 kan dengan case-nya Mbak Uci digabungkan sehingga jaksa bisa melakukan penahanan. Sehingga yang beredar di mana di media sosial itu kan yang ketika digantung pakai baju orange itu kan pasalnya case-nya Mbak Uci. Kenapa ini sangat menjadi penting? Karena banyak kasus-kasus MZ yang lain kalau tidak dilakukan penahanan, MZ ini sangat liar. Artinya liar di sini sulit ditemukan dengan alasan sakit dan lain-lain. Nah, dengan ditahannya MZ ini banyak kasus-kasus lain bisa jalan. Artinya seperti kasusnya Mbak Uci yang di Surabaya yang terkait tas palsu itu sudah dilakukan panggilan 2 kali. Tapi MZ selalu dengan mangkirnya. Nah, kemarin dengan ditahannya MZ ini, akhirnya penyidik Surabaya jemput bola. Bisa memeriksa MZ di Jakarta dan berkas itu nanti akan dikirimkan ke Kejaksaan Surabaya. Nah, nantinya bisa dinyatakan juga P21, artinya tidak terhambat dengan mangkirnya Medina Zain dalam proses pemeriksaan di penyidikan Polri. Saya pun bukannya saya bangga ini, saya banyak istighfar dengan hari ini gitu. Saya istighfar jangan sampai saya pun nanti di mata Allah saya sudah begini, belum tentu di mata Allah baik gitu loh. Saya takut juga gitu. Jadi banyak juga jadi ngobrol sama orang dan orang selalu bilang ini yang terbaik, karena kalau misalkan memenjarakan orang itu buruk berarti polisi semua buruk dong katanya gitu. Sedangkan kan polisi banyak membantu kebaikan buat masyarakat. Di momen jumpa persnya, Uci pun juga menguak sebuah pernyataan yang mengejutkan. Menurutnya, ia sempat mendapat panggilan dari pihak keluarga Medina, yakni ibu dan suaminya, untuk berdamai terkait permasalahan kasus hukum yang menjeratnya. Namun dengan tegas Uci pun menolak dan mengatakan bahwa permasalahan hukum antara dirinya dan Medina, sehingga meminta keluarga untuk mengikuti proses hukum hingga persidangan tiba. Untuk suaminya sering telepon saya. Oh, suaminya sering telepon? Sering. Nah, seringnya membicarakan seputar apa Mbak? Apakah meminta keringanan atau gimana? Pada awalnya memang dia minta untuk berdamai. Tapi sepakat perdamaian itu seperti apa itu nggak jelas gitu loh. Jadi kan hukumnya tetap berjalan kan. Lalu
Saya merasa saya sudah katakan kepada suaminya bahwa saya dengan suaminya dan keluarga suaminya, saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Masalah saya cuman dengan saudari Medina. Jadi mohon untuk saudaranya tidak ikut-ikut dalam kasus ini. Saya minta maaf. Lukman ya yang menemuin. Nah dari pagi sih Lukman di sana katanya. Tadi saya juga sempat telepon-teleponan juga sama beliau. Ya dia sedang upayakan yang terbaik lah buat Medin. Nah kan sekarang kan Medin dan Lukman juga sudah mulai ini lagi ya dekat kerugi. Pasti ada penangguhan, penjaminnya ya suaminya. Media alhamdulillah mulai membaik, doakan, dan Medi siap menghadapi masalah ini. Kami juga sebagai kuasa hukum membuat surat penangguhan penahanan, mudah-mudahan dikabulkan. Kasus-kasus yang lain bersabar. Satu aja permohonan saya, Uci sudahlah. Itu apa di-up lagi, kan sudah ditahan. Maafkanlah, nanti kita cari penyelesaian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.